Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum mengawali setiap aktivitas pekerjaan kita pada pagi hari ini, biarlah kehidupan kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada renungan pagi hari ini adalah pemulihan terjadi setelah ada kemenangan. Nah, di sini kita melihat bahwa Ayub ini adalah orang yang baik, saudara. Dalam Ayub yang pertama dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan juga dalam Alkitab ini dikatakan sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia pada waktu itu yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, mari kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya akan membagikan 3 hal. Dan kita mau melihat dalam yang pertama, Ayub mengakui kemahakuasaannya Tuhan dan percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang kedua, Ayub mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar kesaksian dari orang lain. Yang ketiga adalah Ayub menyesali dan mencabut perkataannya yang mempertanyakan kuasa Tuhan. Jadi kita melihat ada 3. Ayub mengakui, mengalami, dan menyesali. Nah, setelah keadaan Ayub dipulihkan di dalam Ayub 42 yang ke-7 perikop di sana, keadaan Ayub dipulihkan, kita tidak akan membahas terlalu jauh cerita ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah cukup jelas dan mengerti, tetapi ada hal lain yang mungkin tidak kita sadari terjadi dalam kisah ini. Kita melihat bahwa ketika Ayub mengakui, mengalami, dan menyesali, di saat itulah dia mengalami kemenangan. Nah, di saat dia mengalami kemenangan, di sini keadaan Ayub masih dalam keadaan yang sakit, miskin, dan dia masih kehilangan segalanya. Nah, setelah di Ayub 42 ayat yang ke-10 dan 12 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Nah, bagaimana kita mau melihat juga ini adalah suatu proses. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menang terhadap dosa. Tetapi ada 3 hari yang harus dilalui Yesus sebelum kebangkitannya. Dan ada 40 hari waktu sebelum dia naik ke surga. Dan di sini kita melihat ada masa penantian bagi orang percaya untuk
menanti kedatangannya yang kedua kali. Nah, masalahnya kadang kita di sini menganggap itu menjadi pemenang nanti di saat kita mengalami pemulihan, di saat kita mengalami mujizat, di saat kita mendapatkan berkat jasmani di depan mata. Sampai kita melihat akhirnya ada orang yang sudah sampai mengakui, mengalami hadirat Tuhan dan menyesali masa lalunya, toh pada akhirnya ada yang kecewa, bahkan paling parahnya hilang arah dan bahkan mereka murtad. Mereka murtad dan meninggalkan Tuhan. Nah, ada satu contoh ilustrasi ketika suatu kerajaan atau negara mengalami perang, banyak korban, kehancuran dan kerugian yang dialami. Tetapi ketika mereka mengalami kemenangan, bukan berarti gedung dan kerugian lainnya langsung berdiri lagi secara mujizat atau berdiri secara utuh. Tetapi setelah mereka mengalami kemenangan, maka artinya di sini mereka sudah punya kebebasan dan kemampuan untuk membangun lagi tanpa khawatir serangan dari lawan mereka. Dan di sini mereka sudah merasa aman. Ketika kita mengalami kemenangan, nah bukan berarti segala sesuatu langsung pulih secara mujizat atau secara tiba-tiba atau secara pemikiran kita sebagai manusia bahwa langsung akan sekejap saja. Tetapi artinya di sini kita sudah bebas dulu dan kita punya kemampuan untuk membangun dan menata kembali apa yang sudah hancur. Nah, artinya kita sudah diberikan kemampuan untuk mengalami proses pemulihan lewat apa yang kita alami. Lewat proses-proses, lewat masalah-masalah yang kita alami, lewat apapun itu hal yang kita alami. Kita percaya, jangan takut dan jangan mundur ketika kita mengalami proses. Allah kita adalah Allah yang menghargai proses dan Allah yang setia kepada janjinya. Di sini kita melihat bahwa hanya butuh 2 pasal untuk menulis Allah menciptakan segala sesuatu dalam Kejadian 1 dan 2. Dan di dalam Kejadian Ayub ini namun butuh 40 pasal untuk akhirnya Ayub mengakui mengalami hadirat Tuhan dan menyesali perkataannya. Dan setengah pasal untuk menunjukkan Allah memulihkan keadaan Ayub. Sangat mudah bagi Allah untuk memulihkan dan memberkati hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil ketika Allah bekerja dalam hidup orang percaya. Maka daripada itu tetaplah di dalam Tuhan. Mengakui mengalami hadirat Tuhan dan menyesali. Karena kita percaya ketika kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, kita menyesali segala perbuatan kita, maka kita akan mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Kita akan terus selalu bersyukur bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita terus berdoa, meminta, dan kita percaya bahwa janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita akan digenapi. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya ketika kami mengakui, mengalami hadirat-Mu Tuhan, kami menyesali apa yang kami lakukan, kami percaya ada kemenangan dan mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.